Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Di luar pendidikan. Bedih lagi lain pimpinan daya kan jadi urah motor banamit. Nah, urah motor ke dawan. Mau tita urah motor tupa-tupa kan sesuai dengan nyanma pakaian. Pakai baju t-shirt, pakai luar panjang, terbelah tengok. Sorry. Anak-anak sedang di musala, teruk oleh murid. Itu soal pimpinan. Kalau ni anak cik tanya luar mediung kan, ya tu. Adik tolong hoi sepulan kan. Maknanya kalau menurut bahasa adik tu ada sesuaikan gad bang. Untuk orang kata orang orang yang bakso yang hoi yang adik yang rahmat tu kan. Yang baru kerjaan, malaikat maaf sah tu kurang pimpinan. Ina kenikmat je. Ada unsur-unsur kejutan. Ini persoalan sederhana. Maka anak-anak sekarang menjadi tidak paham. Pendidikan menjadi tidak berjalan. Maka kita sedih ketika dilakukan eksperimen sosial. Saya baru nonton kemarin itu, ada anak-anak pakai baju seragam SMA, dites perkalian sampai penambahan. Ke SMA baca, 60 tambah 25, itu dong. Itu penambahan, bukan perkalian. 7 kali 3 dia tidak tahu. Kenapa? Karena merdeka belajar. Bit merdeka, apa yang belajar nih? Kenapa terjadi demikian? Karena pendidikan dikelola oleh tukang ojek. Nanti Makarim kan tukang ojek. Mawal yang kerja aja oke. Makiban teman, yang yuji kau muka kaya. Mulyono ke tukang perabot. Ke depan insyaAllah lebih bagus lagi karena sudah ada fufu fafa. Innalillah. Maka ada aturan-aturan. Jadi kaki itu harus ke depan, ditekan jarinya itu ke depan. Duna ma'ada zalika, tidak termasuk yang selain jari kaki tersebut. Kal khiraf, seperti tepinya, wa atraful asabi', dan ujung jarinya. Maka kalau hanya ujung jari lurus saja, itu tidak termasuk. Apalagi di belakangnya. Jadi harus jari itu di ke depan dan wa dhahruhuma, dan punggung kedua kaki. Lagi ada kedua kaki itu. Jadi harus yang jari yang putih bahagian bawah jarinya itu yang ditekan ke depan. Enggak boleh sekedar ujungnya asal diletak begini, harus ditekan. Sekadar yang ia mampu. Kadang tu kena ngasam urat, ini yang kalian bab. Nyamnya mentang normal, mentang tegan, wajib tegan. Tidak sah bila tidak demikian. Karena hadis Nabi, riwayat Imam Muslim, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha, saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Walau quti'at asabi'u qadamaihi wa qadara ala wad'i syai'in min batnihima lam yajib. Maka bila ada kasus orang yang putus ujung-ujung jari kakinya, putus jari kaki karena kecelakaan, karena sakit dan lain sebagainya, kabulat aki, hanale ujung, hanale jari, dan ia mampu untuk meletakkan sebahagian dari telapak kakinya menempel lantai. Alakiban ka fleksibel kakinya jek guit unang, tidak wajib karena sudah tidak ada jarinya. Maka di dalam agama selama masih ada sebahagiannya, yang sebahagian itu wajib. Bila sudah tidak ada walaupun sebahagian, maka tidak wajib lagi. Dulu ada pertanyaan, Ustaz, orang yang berwudu basuh tangan, bagaimana kalau tangannya putus? Selama masih ada bahagian dari siku ke ujung, itu wajib dibasuh. Tapi bila putusnya sudah menghilangkan siku, maka tidak wajib lagi dibasuh pada bahagian tersebut. Baik na rencana ya cilat-cilat ujung papaynya. Kenapa? Itu bukan bahagian yang wajib dibasuh karena sudah tidak ada lagi. Wala yajibut tahamulu 'alaiha, dan tidak wajib pula menekan bagian yang tersisa tersebut. Bal yusannu, tetapi hanya disunnatkan saja, ka kashfi ghairir rukbataini, seperti menyingkap selain 2 lututnya. Tangan sunat tersingkap walaupun boleh tertutup. Telapak kaki sunat tersingkap walaupun boleh tertutup, tetapi lutut wajib tertutup karena itu bahagian yang memastikan tertutupnya aurat. Dan disunatkan pada sujud meletakkan hidung.
Bahkan sunnah meletakkan hidung itu sunnat muakkad sebab ada hadis yang sahih. Wa min sama, oleh karena itulah ukhtira wujubuhu, ada sebagian pendapat yang memilih wajib meletakkan hidung ketika sujud. Hidung itu harus bersentuhan. Tidak wajib, hanya sunnat saja. Bila sempat wajib, maka sungguh bermasalah bagi kita yang di Asia ini yang sebagian hidungnya itu rata, flat nose. Orang yang pesek gepejap-pejap hitam teruk. Karena waktu ketarik garis kenang dengan keng hitam hidung dalam. Yang kibancara takarat. Itu dalam bahasa kami di Cekeng disebut flat nose, hidung rata. Orang yang pesek Bagi kita mancung dengan pesek itu menjadi kebanggaan. Di Eropa pesek dengan mancung enggak jadi ukuran. Itu saya mancung mucut ka itu ukuran, mancung dah hidung. Kau hanya pegah balik masalah mancung kan. Maka di Eropa itu tingkat kemanusiaannya sudah luar biasa. Maka ketika ada seorang pria gagah raya panjang bule dada, gemekawin dengan urinong tikan. Mana tikan? Jarohan akitan. Dia bangga, dia bawa istrinya itu dalam stroller bayi itu dibawa kemana-mana. Itanya bersempurna, hidung peh tauku pedum senti, keneng pedum senti. Anang pucap dong. Makanya dalam agama kata Nabi, menikahi perempuan pertimbangan 4 perkara. Ini bukan pertimbangan agama. Pertimbangan normalnya orang laki-laki mau kawin ada 4. Li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha. Karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya. Maka yang mana arahan Nabi? Fadfar bidzatid din, pilih yang agamanya bagus. Nah, ustazah terlalu. Maka pekan mah cuma kenyan puntung. Ada puntung nang kawin dengan ustazahnya. Kanya na yang lain terus lagak datat hidung mancung Bandung bereh. Apa kan cina nyo? Lonte nunggu. Yang pilih ustazah yang puntung kan. Kenapa? Karena fadfar bidzatid din. Maka orang Eropa sudah sampai pada peradaban demikian. Karena itu tidak aneh kita mendengar berita ada pria-pria dari Turki kawin ke Indonesia. Yang kan dengar viralnya ngauri nang Jawanya. Hitam kling nyu tabakan murung juling hitam pilihnya. Tapi dia bangga, dia ajak ke hotel bintang 5 setelah nikah. Hotel tak kalah buta tikamnya hantarlah pilih. Ternyata mereka sudah tidak lagi melihat bentuk fisik. Mereka sudah melihat kenyamanan ketika berkomunikasi. Ada seorang pria Turki kawin istrinya ipa urang lama tu. Toto kamu cakung. Di kala nuragamnya ya Allah, artisnya lebih gagah haji. Tapi merompok perumoh lagi pembantu. Tapi ternyata dia bangga. Itu yang tak sibuk. Punya hidung panak payah daya suntik botok yang bertambah dom. Lalai putih-putih muka putih jarau hitam. Makanya Nabi katakan kalau ingin menikahi perempuan perhatikan 2 perkara, muka dan telapak tangannya. Saya tidak paham dulu mengapa harus muka dan telapak tangan. Baru akhir-akhir ini paham. Maka kalau ingin melihat perempuan ambil tangannya letakkan dekat dengan muka. Nya menyoto warna berarti kebetul asli warna ini. Mamanya warna itu black or white, muka putih jero hitam, nya kena banget. Nyampuk belah habak kau ikut kan diprediksi oleh Nabi. Jadi mereka sudah tidak lagi melihat dari sisi fisik tetapi dari sisi mentalitasnya. Ini layak dijadikan istri, punya akhlak yang bagus, punya komunikasi yang bagus, punya wawasan yang bagus. Itanya uri inang yang cerong hana ikut. Yang kalam padum darame uri inang yang S2, S3 karena sibuk belajar meningkatkan kapasitas diri sampai hana merompok lakau. Maka ini dong hana punya-punya hak kuliah kecuali rencana kena menjadi perawan tua. Bahkan urang agam bangai-bangai nak. Hana galak perumoh cerong takut bangai gayan. Beliau cerong perumoh kan kena belajar privat ni rumah, perumoh merompok, gure merompok. Maka tabuk beri nong kipan dayu ulam. Cipicah kopi dah, hai gure boleh minum. Gure. Yang kepayahannya beragam sibuk. Maka saat anak-anak bujang kita sudah tiba waktu berkeluarga, berikan arahan untuk mencari calon ibu untuk anak-anaknya, bukan calon istrinya. Ikhtar li auladika umman yaliqu bihim. Pilih untuk anak-anakmu ibu yang sesuai untuk mereka. Karena anak-anak tidak pernah menggugat fisik ibunya. Karena bagi anak-anak tidak ada wanita yang lebih cantik daripada ibunya. Tapi anak-anak akan menggugat ayahnya bila akhlak ibunya itu tidak sesuai. Menan mak lalai jak mopat rata tegau, nyan anu wati karai itu nyong bayah. Ayah apakah menan hana pilih mak gala no? Digugat.
Tapi menyebruk rupa mak yang tidak pernah digugat. Karena bagi anak-anak yang wanita paling cantik adalah ibunya, pria yang paling tampan adalah ayahnya. Yang bagian ini. Maka terpilih urinang yang layak je ke mak, bukan layak je ke promoh. Yang promoh hasil kabeda jenis kelamin kaje. Jadi meletakkan hidung itu sunat, tidak wajib. Tetapi statusnya sunat muakkad. Usahakan bila memungkinkan untuk kena hidung, itu dikenakan hidungnya. Wa yusannu wad'u rukbataini awalan mutafarriqaini qadra shibrin. Dan ketika sujud sunnat meletakkan lutut lebih dahulu sebelum meletakkan tangan, yang posisi lutut itu berjarak sejengkal qadra shibrin antara kanan dan kiri. Summa kaffaihi, lalu baru kedua telapak tangannya, hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahunya. Rafi'an dhira'aihi, dalam keadaan mengangkat dua lengannya, anil ardi, dari tanah, wa nasyiran asabi'ahu, dan menebarkan jari-jarinya. Jari-jari ini dibuka, tidak dikatup seperti ini. Nasyiran asabi'aihi, nasyiran asabi'ahu, dalam keadaan membentangkan jari-jarinya, madhmumatan lil qiblati, ke arah kiblat. Summa jubhatahu, baru kemudian kening, wa anfahu, baru kemudian hidung secara bersamaan. Wa tafriqu qadamaihi qadra shibrin, dan telapak kaki juga dibentangkan kadar sejengkal. Jadi bukan dirapatkan kaki, tetap berjarak kanan dan kiri sejengkal dalam posisi sujud. Wa nasbihima, dan menegakkan kedua telapak kaki tersebut, muwajjihan asabi'ahuma lil qiblati, dengan keadaan menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Wa ibrazihima min zailihi, dan memperlihatkan kedua telapak kaki tersebut min zailihi, dari ujung pakaiannya, dari ujung pakaiannya, termasuk orang perempuan. Karena orang perempuan telapak kaki tidak menjadi aurat. Yang aurat adalah kakinya dari depan, dari atas dan dari samping, tidak dari bawah. Wa yusannu fatuhu ainaihi, dan disunatkan membuka kedua matanya halata sujud, dalam keadaan sujud, bukan memejamkan mata. Walaupun memejamkan mata tidak dilarang dalam agamanya, karena urang semayang cigupit mata. Pertanyaannya, memejamkan mata dalam salat bagaimana hukumnya? Relatif, tergantung kondisi masing-masing. Kalau khusyuk dengan memejamkan mata, maka dia pejamkan mata. Tapi kalau dengan memejamkan mata keluar layar tancap, maka lebih baik iwa buka mata. Menan tutup mata Jakarta lemah. Nang ke baru walau kena penyerahan. Maka tak apa. Nyona yang wati ke kalau lek. Apalagi musalla lagi nyo. Yang kali tak bungong tu. Nya menyetengah tang kapreh imam rukuk ya. Tadi mai bilangnya pedum on bungong. Nyan kali terbilang barakaat pun rakaat kedua terbilang lah. Bahkan ketika sedang solat lepas gigih jen bayar karu dia. Maka saya selalu menyarankan, kalau kita sholat pakai kain sarung, di kain sarung itu kan ada merek tertempel. Itu yang galak ada merek miuk. Badan kita itu menjadi tempat iklan orang lain. Ija kalau dah berlaku dah iklan lah. Maka saran saya, yang bahagian mereknya itu naik ke atas. Jangan dilepas. Itu untuk menentukan mana atas mana bawah, supaya jangan bahagian yang sudah kerut nanti turun ke bawah. Ialah nak pakai miuk ya. Dalam lawat karena ija kerung kalau belum doa, alah law. Ini kali tablo motor mentang merek motor punya tipek nan Toyota Daihatsu. Dah tulis nan draw dia mobil Masrul ID tulis nan. Nyo kali tablo mentang melihat merek kau. Tidak murah untuk menempelkan iklan. Payah bagi pajak aja. Ini tanya badan-badan saja tempat iklan kau. Baje mengiklan kopiah mengiklan belum mengiklan. Coba lihat atlet olahragawan tersebut. Yang kan Bandung memereknya. Itu setiap merek yang ditempel wajib bayar. Baik fikir pri. Yang kena tertipek penaji babul maghfirah nama dopi ya, bab je ya. Nyan payah bayu. Itunya tipek mereka pri betul. Tablau lah mata kau. Lepas bangai. Ialah hutim. Maka lepaskan merek-merek kalau memang sudah kita beli dan berikan nama yang berbeda. Jadi ketika sujud posisinya, mohon maaf berikan ilustrasi. Ketika sujud turunnya dalam kondisi normal. Allahu Akbar. Ini kan kaki sebentar. Lutut
baru dalam keadaan itu. Kenapa? Ketika stafnya tidak serapat yang kita bayangkan. Ini urus berapa kali? Tapi ada ini kita bagi. Maka ketika stafnya rapat, itu untuk laki-laki. Yang perempuan tetap tangan ini sejajar dengan posisi bawah. Maka posisinya begini. Dia lagi dua aja, menempel sikunya. Maka diangkat sikunya. Jadi tertibnya lutut dulu, baru telapak tangan, baru kening. Dan mohon maaf, tadi kakinya tidak terlihat. Lihatkan kaki, mohon maaf. Sejengkal. Ya, kaki. Jadi tidak cukup hanya ujung, ulang lagi. Itu telapak kaki. Jadi banyak orang yang salat tetapi aturan-aturannya itu tidak terpenuhi. Wa qawlu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih salasan, lalu dilanjutkan dengan tasbih membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali di dalam sujud karena mengikut Nabi. Dan sunat untuk ditambahkan oleh imam dan makmum salat imam dan munfarid, imam jamaah ghairu mahsuri, imam jamaah mahsurin. Apa tambahannya? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Doa yang kita baca ketika sujud tilawah. Dan disunatkan memperbanyak doa di dalamnya. Doa ini ada syarat. Apabila berbahasa Arab maka boleh diucap bergerak mulut. Apabila tidak berbahasa Arab tidak boleh berbunyi, hanya boleh di dalam hati. Kalau bergerak mulut batal salat apabila bukan berbahasa Arab. Wa mimma warada, dan di antara doa-doa yang warid di dalam sujud, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa 'alaniyatahu wa sirrahu. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi di dalam sujud. Kalau kita terjemahkan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu, dan aku berlindung dengan maafmu dari siksamu, dan aku berlindung kepadamu darimu. Tidak aku cukupkan pujian ke atasmu sebagaimana engkau memuji atas dirimu sendiri. Ya Allah, ampunilah bagiku dosaku seluruhnya, yang kecilnya dan yang besarnya, yang awalnya dan yang akhirnya, yang tersembunyinya dan yang terbukanya. Itu dalam sujud. Tapi ingat, ini bukan hanya sujud terakhir, setiap sujud. Karena ada banyak orang yang hanya membaca doa di sujud yang terakhir. Nyan oka sujud terakhir, imam ka gebedah geduk tasyahud, ka asyhadu an la ilaha illallah, ganya mentong pingkuin. Menyebabkan orang yang di sampingnya menjadi galau. Pikirannya pementang hudip pekabih homo. Nyo pekajaga pementang dengar. Jadi di dalam salat berjamaah, kalau imam sudah bangkit untuk duduk, maka tidak boleh lagi berlama-lama di dalam sujud. Kenapa? Karena itu sudah pemandangannya tidak lagi bagus, sudah fahisyah. Karena perintah di dalam salat berjamaah ikut imam. Ikut imam wajib, memperpanjang sujud sunat. Apabila berbenturan antara yang wajib dengan yang sunat, maka dahulukan yang sunat. Jadi kalau ingin malam letak doa macam untuk le semayang fardu, salat sunat sendiri, perpanjanglah doa. Nyam bebe galak selama tidak membatalkan salat dengan ucapan doa yang bukan berbahasa Arab. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita di pagi ini. Mungkin kita ambil waktu sedikit lagi. Karena ada mau ngetur ya. Ada pertanyaan, disilakan dengan segala hormat. Iya, silakan.
Waalaikumsalam. Ya. Hmm. 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 Oh, ya. Hmm. 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 Iya. Ah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu problematika kita sekarang dalam sholat berjamaah adalah keinginan kita agar imam itu hafid bagus, tilawahnya bagus, tetapi masalahnya hafid-hafid ini hanya memperdalam ilmu Al-Quran tetapi tidak memperdalam ilmu fiqh. Sedangkan untuk menjadi imam, instruksi dari Nabi, "Faliya ummakum aqra'ukum lil Qur'an." Hendaklah yang mengimami kalian itu yang paling membaca Al-Quran. Paling membaca, bukan paling hafal. Bukan ahfadukum lil Qur'an, tetapi aqra'ukum lil Qur'an. Aqra' itu sebenarnya yang paling sering membaca. Yang dimaksudkan dengan sering membaca adalah orang yang paling paham, karena dengan berulang-ulang membaca mendatangkan pemahaman yang berbeda-beda. Saya berikan contoh ke kita dulu, kan di kantor KBRI itu dulu ada slogannya, dua anak lebih baik dulu kan, dua anak lebih sekarang kalau dulu dua anak cukup, sekarang dua anak lebih baik. Sejak terjadi musibah tsunami banyak anak pegawai KB yang meninggal dunia, pikir rupanya hanya cukup. Nah, sekarang ganti dua anak lebih baik. Dua anak lebih baik itu ada tiga kemungkinan, artinya bisa dibaca dua anak lebih baik, nanti satu ibu lebih baik, dua anak lebih baik, tiga ayah lebih baik. Kunci benar itu dua anak lebih baik, karena nggak ada tanda baca, nggak ada titik, nggak ada koma. Dibaca yang kedua, dua anak lebih baik, dan itu yang diinginkan oleh kawan-kawan di kantor KP, dua anak lebih baik. Sedangkan yang kita inginkan yang ketiga, dua anak lebih baik. Ini kan akra, tiga kali dibaca mendatangkan tiga pemahaman yang berbeda. Dua anak lebih baik, lagi rumah baca Pancasila. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Hanya kan dua anak lebih baik. Tiga nanti baca dua anak lebih baik, dua anak lebih baik. Hanya tahu kena melawai. Tidak ada tanda baca sama sekali. Maka yang dimaksudkan dengan akra seperti ini pemahamannya. Dia baca berulang, dia temukan makna yang baru. Dia baca lagi, ketemu makna baru. Dia baca lagi, ketemu makna yang baru. Akra. Nabi tidak menyebutkan ahfad. Hendaklah yang mengimami kalian paling akra. Maka di dalam kitab fikih oleh para ulama dibuat perbandingan. Bila tersedia alternatif imam dua orang, yang seorang faqih tidak hafid, yang seorang hafid tidak faqih, maka dahulukan yang faqih daripada yang hafid. Kenapa? Yang hafid mungkin selamat pada bacaan, tetapi tidak selamat pada banyak rukun yang lain. Sedangkan yang faqih, dia selamat pada banyak rukun, hanya bacaannya saja barangkali masih ada cacat. Selama bukan cacat yang jeli, maka dimaafkan dan sah sholatnya. Sedangkan sekarang SOP kita mencari imam itu yang enak bacaan. Sayangnya yang enak-enak bacaan tidak belajar fikih. Maka fikihnya pemahaman. Jadi datanglah imam tadi, dia seorang yang qari, yang hafid, ketika sujud ternyata kakinya tidak sesuai SOP, cepat mentang-mentang. Secara ketentuan salatnya tidak sah dan harus dikudeta, istikhlaf. Ada makmum yang menggantikan posisinya setelah diingatkan tidak berubah, digantikan posisinya. Namun kita sendiri pun tidak pede, penyapukan.
Kalau ragu-ragu, maka makmum itu tidak sah mengikut imam dan dia wajib mufaraqah, niat faraq. Kalau sudah faraq, itu gerakan salatnya tidak lagi ikut imam. Kapan rukuk je walaupun imam belum selesai. Kita udah salam lebih dahulu, nanti ada orang bertanya. Atau bisa jadi imam bertanya, "Hairan niku pekan await hab dan rukuk lenggah la mulai lam." Itu kesempatan kita untuk mendakwahkan beliau. Oleh kerana Ustaz, bak dan jakbut, bak lengkalan sujud Ramadan sang-sang hana sesuai ketentuan. Hai apa hana sesuai lah habis kafir Quran. Quran habis napa? Tapi fiqh hana nyebut. Jina lan tanya waran. Untuk sujud pada buah syarat. Hai apa syarat? Penting sujud pun. Kan syarat sujud ke ban? Yang penting kau pingkui. Hanya penting-penting tunggu. Hanya mesti ada ilmunya. Maka saya sangat berharap sebenarnya Dinas Syariat Islam Aceh itu mengevaluasi imam-imam masjid. Karena saya pernah satu kali di atas jembatan Pangong sedang menuju Masjid Subul Salam Sungai Belangcu. Ditelepon oleh seorang jemaah, "Ustaz, saya kemarin sore jadi imam salat maghrib, didaulat jadi imam karena hendak terus imam aku tulak," katanya. "Oh, alhamdulillah, Pak. Yang kena masalah betul, Ustaz." "Apa masalahnya?" "Di rakaat yang kedua, saya lupa duduk tasyahud. Tasyahud awal. Kalau pegah hana uku karena yang sunat. Nya Ustaz, masalah haji jemaah hana tua. Jadi lem bedah laju oleh jemaah kakek tasbih diikut subhanallah. Maki ban duduk. Karena kalau lendong hana lendong je. Apa cik masalah mak? Karena hana lenduk imratib dia ikut subhanallah, 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 subhanallah. Ha fikir le melenduk tu enyang kata lahran mah. Bukan salah Ustaz. Karena adhan kana tambong lam rukun surut basunat. Jadi betul Ustaz, betul. Hana don tepu Ustaz. Oh memang dia pemaaf. Alhamdulillah. Nah pertanyaannya, kenapa seorang yang sudah jadi imam salat tidak tahu bahwa apabila sudah masuk ke dalam fardu tidak boleh kembali kepada sunat yang sebelumnya? Ini kan contoh. Maka seharusnya imam-imam masjid itu diberikan pembinaan wawasan oleh Dinas Syariat Islam, dipegatlah pengajian. Jangan hanya dilepaskan begitu saja. Walaupun imamnya sudah alim, karena tidak semuanya alim. Nanti ketika ada imam-imam itu yang sudah alim, beliau bisa berikan tambahan wawasan. Dalam kapasitas beliau sebagai imam, undang dulu bahwa ternyata nyan cik gure dari pemateri, nyan juga hal lain tu. Nyan lagi muahabu, eran dengar-dengar juga nya lem pratip kurang lain. Atau bisa jadi beliau langsung dipersilakan. Nyadran sebagai imam senior tolong berikan materi kepada imam-imam yang lain. Itu peran dari Dinas Syariat Islam. Tapi pertanyaan je, selama idang Dinas Syariat Islam di Bandar Aceh nak tunggu hidung imam tu mana? Analam. Maka nanti pilih saya. Apa yang dengan Banyul hanya tidak ada pembinaan untuk imam-imam, lepas begitu saja. Jadi imam kita di Aceh ini bukan karena dia mampu jadi imam, tapi karena dia mau jadi imam. Sebagian bukan karena mau, karena terlihat yang paling sering berjamaah kegeran juga. Anak getim kakak anak jalan jemaah, maka terpaksa. Maka ini anomali. Dan itu harus kita perbaiki pelan-pelan. Maka jadi penceramahnya payah bercerewet betul. Be apa yang mengaku lucu-lucu nah. Bervokal lah betul. Be yo. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita di pagi ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.